Salah satu cerita di buku Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia, Arvan Pradiansah. Perjalanan ke dalam hati. Ini cerita dari sebuah legenda Hindu kuno. Dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa Tuhan ingin bersembunyi dari umat manusia yang tak henti-hentinya memohon bantuannya. Ia pun mengumpulkan para malaikat untuk meminta saran. Ada yang mengusulkan agar Tuhan bersembunyi di puncak Himalaya. Ada yang menyarankan bersembunyi di dasar Samudra Atlantik. Ada juga yang menyarankan di bulan atau langit yang tertinggi. Namun Tuhan belum puas, karena bukan mustahil manusia masih bisa menemukannya di tempat-tempat tersebut. Ia pun memanggil si orang bijak. Orang ini berkata, ada satu tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia. Tempat ini bernama hati. Konon sejak itulah Tuhan senantiasa bersemayam di hati sanubari manusia. Cerita tersebut hanyalah sebuah cerita rekayasa, namun makna yang dikandungnya sangat mendalam. Kita harus menemukan Tuhan di hati kita masing-masing. Bukankah berbagai masalah yang kita hadapi sebenarnya berakar dari tiadanya hati yang bersih? Hati yang dimaksud bukanlah dalam bentuk fisik, berupa sepotong daging di dalam tubuh kita, tetapi sesuatu yang amat halus, lembut, tidak kasat mata yang bersifat spiritual. Hati adalah tempat bertanya. Hati adalah cermin. Apa yang kita lakukan terus-menerus akan berpengaruh dan berbekas pada hati. Hal-hal terpuji akan membuat hati kita mengkilap dan cemerlang. Sementara hal-hal yang tercela akan membentuk asap hitam kelam yang menumpuk sedikit demi sedikit dan membuat hati menjadi gelap gulita. Hati yang gelap lama-lama akan menebal dan terkunci. Ini menghalangi kita melihat kebenaran. Oleh karena itu, kita harus membersihkan hati kita dari benih-benih penyakit hati. Ada 3 penyakit yang paling sering menghinggapi hati kita. Ini juga adalah 3 dosa paling awal sejak keberadaan manusia. Pertama adalah sombong dan arogan. Penyakit sombong sering muncul dalam bentuk merasa lebih penting, lebih tahu, lebih benar, dan lebih taat daripada orang lain. Perasaan paling tahu dan paling benar membuat kita menutup telinga. Kita tak pernah perlu mendengarkan orang lain, kita justru sibuk memaksakan agenda dan arogansi kita kepada orang lain. Akar dari sombong adalah kebiasaan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan bahwa kita lebih super dibandingkan orang lain. Penyakit kedua adalah serakah. Akar serakah adalah mentalitas kelangkaan, yaitu perasaan bahwa segala sesuatu sangatlah terbatas. Karena itu, membuat perasaan untuk mengambil bagian lebih dulu sebelum kehabisan. Orang serakah menganggap dunia seperti sepotong kue. Kalau Anda mendapatkan potongan besar, sisanya tinggal sedikit untuk saya. Oleh sebab itu, saya harus mengambilnya terlebih dahulu. Penyakit ketiga adalah iri dan dengki. Akar penyakit ini adalah kecenderungan kita untuk selalu bersaing dengan orang lain. Kita memandang dunia sebagai medan pertempuran. Kita memandang setiap orang sebagai pesaing kita. Oleh karena itu, kita berjuang mengalahkan mereka. Kita ingin lebih pandai, lebih hebat, dan lebih populer. Kita berduka melihat orang lain sukses. Kita sedih melihat kawan naik pangkat. Kita pusing melihat tetangga membeli mobil baru. Orang yang bermental seperti ini tak peduli dengan prestasinya sendiri. Yang penting, ia harus lebih tinggi dan penting dari orang lain. Bangsa kita dipenuhi manusia-manusia yang mengidap penyakit ini. Kita bisa menyingkatnya dengan AIDS, arogan, iri, dengki, serakah. Itu sebabnya menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Tapi daripada melihat orang lain, marilah kita melihat diri kita sendiri. Karena mungkin bukan mustahil kita pun terinfeksi penyakit AIDS ini. Jangan lupa, segala sesuatu selalu dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, mulailah melakukan perjalanan ke dalam, yaitu menyelami hati kita masing-masing dan mendeteksi adanya benih-benih AIDS ini dalam diri hati kita. Awalnya pasti sulit. Saya teringat kata-kata mantan Sekjen PBB Dag Hammarskjöld yang banyak melakukan perjalanan antar negara dan antar benua. Dia berkata, perjalanan yang paling panjang dan paling melelahkan adalah perjalanan
masuk ke dalam diri kita sendiri. Selamat berbahagia sahabat terkasih. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan bisa membuat kita menghindari penyakit AIDS dengan selalu bersyukur. Terima kasih.